Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips mencari supplier bagi para dropshipper pemula di marketplace. Aku tahu banyak sekali dari kita yang memulai bisnis atau memulai usaha online-nya dengan menjadi dropshipper. Dropshipper itu semudah kita mengambil foto dari supplier, kemudian kita mempostingnya ke sosial media kita, atau ke website kita, atau ke marketplace, atau kemanapun kita menjualnya. Kemudian kalau misalkan ada pesanan, kita hubungi supplier dan menyuruh supplier untuk mengirimnya atas nama toko kita. Well, it's a dropshipper. Lalu bagaimana sih cara kita mencari supplier yang benar-benar bagus, yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar bisa membuat kita menjalankan bisnis secara lancar dan secara sukses? Sebelum masuk ke yang pertama, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, biar kalian tahu kalau misalkan ada video baru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thank you. Masuk ke yang pertama adalah pastikan review atau ulasan dari toko tersebut bagus. Kalau misalkan kalian dicari di marketplace gitu kan, ada beberapa toko atau ada beberapa produk ya, kalian mungkin mencari produknya dulu yang akan kalian jual. Misalkan kalian jual sepatu seperti apa, misalkan sepatu cowok. Nah, kalian cari itu sepatu cowok, kemudian ketemukan tokonya. Nah, pastikan toko itu memiliki review yang bagus, memiliki, kalau misalkan di beberapa marketplace kan ada bintangnya atau ada levelnya dan sebagainya. Pastikan itu levelnya bagus. Kemudian pastikan juga banyak sekali ulasannya. Jadi banyak sekali orang yang mereview toko tersebut. Kalau misalkan banyak orang yang mereview dan reviewnya itu bagus, berarti it's okay. Kalau misalkan sedikit yang mereview, meskipun itu bagus ya, kalau misalkan hanya sedikit yang mereview, bisa jadi itu adalah akal-akalan si toko itu. Karena banyak sekali sekarang teman-teman toko-toko itu mereview dirinya sendiri, atau mereka menggunakan beberapa akun untuk mereview suatu produk atau suatu toko biar toko itu bagus. Nah, kalau misalkan itu sedikit, katakanlah sekitar 10 atau 20, itu jangan dipercaya dulu. Kalau misalkan reviewnya itu udah 1000 ke atas atau 10.000 atau 100.000 dan sebagainya, itu baru kalian boleh percaya. Karena nggak mungkin juga mereka membayar orang atau untuk membuat akun-akun sebanyak itu untuk mereview tokonya bagus. Nah, kalian harus perhatikan itu banyaknya dan bagusnya. Oke? Kalian harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus melihat produknya. Nah, produk yang dijual ini itu stoknya banyak atau tidak, kemudian review yang diberikan oleh customer itu bagus atau tidak, banyak review atau tidak. Jangan-jangan nih kalau misalkan review tokonya bagus, tapi ternyata mereka itu menjual produk dengan stok terbatas, stoknya itu hanya 1 atau 2 atau 10 lah maksimal. Nah, kalian jangan memilih supplier yang kayak gitu, karena kalian nanti akan dimarahi customer karena kehabisan stok. Nah, kalian juga harus melihat reviewnya. Jangan-jangan produk yang dijual itu adalah produk KW atau produk gak asli, atau produk yang lain yang beda, yang mirip dengan produk yang utama itu. Oke? Kalian harus melihat review-reviewnya orang satu persatu. Misalkan ada orang bilang, kalau misalkan sepatu ya, kalian lihat di yang bintang 1. Kalian harus lihat di review yang paling jelek. Paling jeleknya apa? Misalkan, oh ternyata solnya gampang putus. Nah, itu jangan. Sepatunya ini nggak asli, atau sepatunya ini gampang rusak dan sebagainya. Nah, itu jangan. Kalau misalkan yang komen seperti itu mungkin 1 atau 2 nggak masalah, tapi kalau yang komen kayak gitu itu banyak, misalkan 3 atau 5 atau 10, ya jangan dipilih itu jadi supplier, karena kalian menjual produk yang dibuat oleh supplier. Bagus atau tidaknya produk itu tergantung supplier, bukan tergantung kalian para dropshipper gitu. Jadi kalian harus perhatikan betul nih, ini produknya bagus atau tidak, ini kualitasnya kayak gimana, apakah ini produknya asli atau tidak, gampang rusak atau tidak. Kalian harus benar-benar perhatikan itu. Oke? Kemudian yang ketiga, harga bukan jaminan. Nah, harga. Kalian jangan mencari supplier yang menjual produk dengan harga murah. Perhatikan dulu produknya. Kalau misalkan harganya murah tapi itu ternyata KW atau buatan palsu atau menggunakan bahan yang palsu, jangan jadikan supplier. Kalau misalkan harganya murah tapi ternyata itu produknya beda dengan produk aslinya, misalkan produk aslinya itu adalah sepatu dengan harga 1 juta, tapi ternyata dia jualnya itu 800.000, harga di pasarannya 1 juta nih, tapi dia jualnya 800.000, tapi ternyata yang dijual itu adalah sepatu dengan harga 300.000 yang mirip dengan sepatu yang harganya 1 juta, cuman mirip. Produknya nggak sama, bahannya nggak sama, kualitasnya nggak sama.
Nah, kalau itu jangan dipilih jadi supplier, teman-teman. Kamu harus cek dulu. Akan lebih bagus kalau misalkan kamu coba beli satu barang dari dia dulu. Itu akan menambah keyakinan kamu. Jadi jangan terpaku dengan harga yang murah, teman-teman. Oke? Hati-hati, karena banyak penipuan di online. Tidak hanya dari sisi sistemnya, tapi dari sisi produknya juga. Kemudian yang keempat, pastikan, tanya, dia bisa dropship atau enggak. Jangan sampai kalau misalkan toko itu tidak bisa dropship, ternyata kamu hanya mengira-ngira, oh mungkin ini supplier yang bagus, tapi ternyata dia tuh nggak bisa dropship. Nggak bisa dropship itu maksudnya dia tuh sudah punya label sendiri, dia sudah punya apa ya istilahnya kayak nama brand yang terkenal sendiri. Kalian mengirimkan produk ke customer, ternyata dia itu nggak menuliskan nama toko kalian karena memang dia nggak bisa dropship. Dia hanya menuliskan nama tokonya sendiri. Nah itu berarti kalian bohong dong ke customer. Misalnya toko kalian adalah toko sepatu murah online, ternyata dalam pengiriman nama tokonya adalah sepatu online terbaik kayak gitu. Nah berarti kan beda nama tokonya. Nah kalau kayak gitu itu customer akan bingung, oh ini produknya bener nggak sih dari sana, atau jangan-jangan dia itu cuma mengalihkan saja. Nah customer nggak akan percaya kalau produk itu datangnya dari kita, padahal customer beli di kita. Itu akan menurunkan kepercayaan customer kepada kita, kepada toko kita gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Pastikan atau tanya dulu, Mbak atau Mas atau Gan atau Sis, bisa dropship nggak ini? Apakah saya bisa dropship di toko ini? Apakah bersedia menjadi supplier saya untuk dropshipping? Kalau mereka jawab bisa, oke, jadikan supplier. Kalau enggak, jangan dulu teman-teman. Oke? Kemudian yang kelima, pastikan pelayanan atau customer service-nya bagus. Nah, kalau ini aku punya pengalaman teman-teman. Jadi aku dulu pernah dropship juga. Jadi aku asal-asalan memilih supplier gitu kan. Yang penting kualitas produknya bagus, fotonya bagus, kemudian reviewnya bagus. Dia bisa dropshipper juga. Nah, aku tidak tahu kalau misalkan customer service-nya buruk. Suatu hari ada customer pesen di tokoku, kemudian customer-nya sudah membayar ke aku, kemudian aku membayar ke supplierku untuk menyuruh dia mengirim secepatnya produk secepatnya. Tapi sampai 1 minggu tidak ada kabar dari supplier. Padahal penjualan-penjualan sebelumnya itu baik. Jadi penjualan 1, 2, 3 sampai ke 10 kalau nggak salah 10 atau 20 itu baik, dikirim tepat waktu. Oke, nggak masalah. Tapi pada penjualan kali ini itu mereka nggak ngirim selama 1 minggu. Terus kemudian aku tanya ke customer service-nya, ternyata customer service-nya itu ada banyak. Ada customer service marketplace, marketplace A, marketplace B, marketplace C. Ada customer service sosial media, ada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ada customer service, waktu itu ada BBM, kemudian ada customer service website, dan sebagainya. Semua ini beda orang. Dan aku selalu dialihkan. Oh itu ke customer service marketplace A, oh itu ke customer service Instagram, oh itu ke customer service BBM, dan sebagainya. Itu dialihkan secara terus-menerus, akhirnya sampai gak ada kabar, baru 2 minggu produknya dikirim. Tapi hal itu membuat tokoku tutup. Kenapa? Karena satu customer itu komplain di semua akun atau semua tempat aku menjual. Oke, jadi customer itu bilang aku penipu, bilang aku akan menuntutku, bahkan akan melaporkan ke polisi karena dituduh aku penipuan dan sebagainya. Karena aku tidak bisa memberikan kepastian. Waktu ditanya nomor resinya kayak gimana, aku nggak bisa ngasih karena memang supplierku belum ngirim. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi pastikan bahwa customer service atau pelayanan dari supplier kalian itu baik. Jadi tidak hanya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tapi sampai hari-hari sebelumnya itu baik. Makanya tanyakan dulu CS-nya kayak gimana, dia fast respon atau tidak, dibalasnya cepat atau tidak, kemudian pasti dibalas atau tidak, atau jangan-jangan dialih-alihkan kayak aku. Karena sebelumnya memang aku nggak ngecek customer service-nya kayak gimana, kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan customer service-nya bagus, oke? Oke, itu tadi 5 tips cara mencari supplier bagi dropshipper pemula di marketplace. Well, sebagai dropshipper, istilahnya apa ya, hidup mati kita itu tergantung dari supplier. Kalau misalkan supplier pengirimannya bagus, barangnya bagus, terus kemudian cepat untuk merespon, berarti kita baik juga ke customer kita. Bisnis kita bisa jadi besar. Tapi kalau misalkan supplier kita tidak tanggung jawab, supplier kita misalkan, katakanlah ini supplier kita kabur, nah berarti kita nggak bisa apa-apa dong kalau kayak gitu. Nah makanya pastikan kamu harus pilih supplier dengan baik dan benar. Dan kalau bisa, kalau misalkan kamu jual satu produk, itu jangan hanya di satu supplier, tapi ada di banyak supplier, karena ini masalah stok juga teman-teman. Jadi ini tambahan ya, kalau misalnya kalian memilih satu produk nih, satu produk sepatu apa, sepatu
sepatu cowok jenis ini. Nah, kalian pastikan ini minimal itu ada 3 supplier yang menjualnya. Kenapa? Kalau misalnya kalian kehabisan stok di A, padahal konsumen itu sudah transfer, dan waktu itu kamu bilang ada, ternyata kamu cek di supplier nggak ada. Terus kayak gimana? Nah, makanya kamu ada backup di supplier kedua, atau kamu ada backup nanti di supplier ketiga. Nah, kayak gitu. Jadi pastikan minimal 3 supplier teman-teman untuk satu produk. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses dan bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi seluruh orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.